didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Nah, kita mau Imlek ya. Malam ini adalah malam Imlek. Pemirsa, saat perayaan Imlek identik dengan sejumlah tradisi. Salah satunya adalah bagi-bagi angpau. Nah, kali ini kami akan membahas kegiatan berbagi yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa di berbagai wilayah di Indonesia. Apa saja ya kegiatan berbagi yang dilakukan? Kita akan membahasnya langsung bersama siapa, Jessica? Iya, kita akan membahasnya bersama dengan Pak Chandra Jab. Ini Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau yang dikenal dengan INTI, dan juga Rizka Maya Rahmasari. Ia adalah santriwati penerima beasiswa INTI CGS kuliah gratis S1 ke Tiongkok. Dan kalau Pak Chandra ada di sini, apa kabar Pak Chandra? Sehat selalu, terima Kita kasih. juga akan menyapa Rizka yang berada di Tiongkok via Zoom. Halo Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Halo kakak semuanya. Oke, kita langsung bertanya kepada Pak Chandra dulu aja nih. Pak Chandra, ini sebentar lagi Imlek, besok nih lebih tepatnya. Ya. Kira-kira tradisi yang dijalankan apa aja sih? Ya sudah banyak nih, pertama kan harus bersih-bersih rumah. Iya. Karena menyambut keluarga yang datang. Terus ada yang beli baju baru, gunting rambut, ya banyak lah. Nah kebetulan tadi pagi saya baru menghadiri festival bandeng di Rawabelong. Ini kan jadi alkulturasi Betawi dan Tionghoa yang sudah ada sejak dulu nih. Tahun ini oleh Pemprov DKI diadakan acara festival. Jadi tadi pagi kita melihat bandeng-bandeng dilelang besar-besar sekali. Seru sekali, dan memang ini salah satu keunikan perayaan Imlek di Indonesia. Jadi berbagai tradisi yang dilakukan ya, termasuk tradisi berbagi, Ya. bagi-bagi angpau. Betul. Tapi kali ini saya ingin tanya soal fokus berbagi yang sudah dilakukan oleh INTI apa saja di seluruh Indonesia. Kalau menjelang Imlek ini memang kita banyak berbagi dengan sesama yang kurang mampu ya, karena pada intinya Imlek itu memang untuk saling berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, dengan harapan nanti dengan kita berbagi kita akan mendapatkan lagi yang lebih di tahun berikutnya. Dan memang inti di berbagai daerah dari ujung Sumatera ini sampai Makassar sampai NTT sudah berbagi paket sembako, dan terus kali ini banyak bencana ya di Sukabumi, di Lampung kemarin banjir. Jadi kita memang turun langsung, pengurus-pengurus inti ini membagikan sembako, membagikan berbagai kebutuhan seperti selimut dan sebagainya langsung ke rumah-rumah warga. Nah, yang memang istimewa kita juga fokus dalam pendidikan. Kita ingin generasi muda Indonesia itu jadi punya nilai juang dan daya saing yang kompetitif di dunia internasional. Nah, salah satu dengan memberikan program beasiswa, bekerja sama dengan Kedubes Tiongkok di Indonesia, memberikan beasiswa gratis kuliah S1, S2, S3 ke seluruh anak-anak Indonesia. Nah, salah satunya Rizka ini. Rizka ini alumni Pondok Pesantren Asyidikiyah, dekat sekali dari sini. Sudah 3 tahun nggak pulang. Nanti kita dengar ceritanya bagaimana sebagai santriwati kuliah di Tiongkok. Oke, langsung aja kita tanya sama Mbak Rizka. Mbak Rizka, posisinya sekarang kalau di Tiongkok di mana sih? Dan ini gimana perjalanannya bisa mendapatkan beasiswa INTI CGS? Oke kak, baik. Jadi aku mungkin bisa perkenalan lebih dahulu ya untuk diri aku. Halo kak semuanya, perkenalkan aku Rizka Maya Rahmasari, asal dari Depok, dan aku adalah salah satu penerima beasiswa INTI Tiongkok pada tahun 2020 yang sekarang sedang studi S1 di Tiongkok, tepatnya di kota Guangzhou di Jinan University dengan jurusan bahasa Mandarin. Iya, boleh diceritakan bagaimana sampai bisa mendapatkan beasiswa itu, perjuangannya gimana Rizka? Jadi background saya adalah santriwati, alumni Pondok Pesantren Asyidikiyah Jakarta. Dan pada saat kelas 3 SMA itu, saya sudah mengikuti SNMPTN, SBMPTN, tapi selalu gagal dan ditolak. Dan di pesantren saya dikenalkan oleh salah satu guru
dikenalkan kepada Inti. Jadinya saya mencoba untuk apply beasiswa ke China ini. Dan alhamdulillah saya diterima. Jadinya ya sekarang saya study di sini gitu. Oke, 3 tahun udah nggak pulang ya. Kayaknya dia enjoy banget deh Pak, ada di Tiongkok sana. Kayaknya kita perlu tes bahasa Mandarinnya nih. Bagaimana Nanti kita tes ya. Kita uji, benar nggak Rizka dia? nanti mau dites loh, ini gimana hasil beasiswa intinya, iya. ada realisasinya Betul atau tidak. Nah tapi Pak Chandra, untuk terkait dengan beasiswa inti CGS ini, memang programnya sudah berjalan cukup lama. Ya, kami dari 2018 bekerjasama dengan Kedubes Tiongkok di Indonesia sudah menyalurkan hampir 350 beasiswa ke anak-anak Indonesia S1, S2, S3. Ya. Beberapa sudah lulus, sudah bekerja. Dan memang kami ini tidak mengharuskan ikatan dinas dengan Inti. Yang penting ketika sudah lulus, kembali ke Indonesia, membangun kembali daerah-daerahnya. Kita perlu anak-anak seperti mereka memajukan negara kita. Ya, menarik juga karena yang menerima beasiswa itu dari sejumlah kalangan ya, berbagai kalangan sangat terbuka. Ya. Apalagi Rizka ini kan alumni pesantren. Ya. Kenapa terbuka sekali memberikan beasiswa untuk semua kalangan, bukan hanya dari Tionghoa saja? Ya, karena memang Inti ini organisasi yang bersifat kebangsaan. Dan memang kita seperti satu-satu organisasi Tionghoa di Indonesia yang anggota dan pengurusnya boleh seluruh WNI. Tidak hanya etnis Tionghoa, karena kita ingin menghilangkan gap antara Tionghoa dan non-Tionghoa. Kita ingin bagaimana etnis Tionghoa itu menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia, bagian yang tidak terpisahkan. Dan ini kita tunjukkan dengan kami menjalankan kewajiban kami dulu sebagai warga negara Indonesia, menunjukkan kontribusi kami etnis Tionghoa untuk Indonesia. Dan salah satunya memberikan beasiswa ini. Selain beasiswa ke Tiongkok ini, kami juga punya program beasiswa pelangi. Apa itu? Untuk anak-anak SMA yang nggak mampu, tapi mau sekolah. Nggak mampu mau sekolah, punya kepedulian sosial yang tinggi. Dan memang tujuannya itu menciptakan generasi baru Indonesia yang toleran dan plural. Kita tanya ke Mbak Rizka ya. Mbak Rizka sebagai santriwati, ini untuk meng-apply beasiswa Inti CGS, waktu itu susah gak? Cukup kesulitan karena backgroundnya saya tidak ada saya tidak bisa bahasa Mandarin. Jadi harus nunda sekitar 2 tahun untuk belajar bahasa Mandarin, dan itu adalah masa-masa yang nggak bisa dilupain karena harus belajar Mandarin dari basic sekali. Agar mendapat beasiswa harus mendapat sertifikat HSK 4 dan harus lulus ujian CSC China pada saat itu. Jadi ya itu agak sulit sih karena harus belajar bahasa Mandarin dari basic. Kalau sekarang pasti udah jago ya. Tadi Jessica mau ngetes nih, sudah bisa, sudah jago belum bahasa Mandarinnya? Silakan. Rizka berbincang dengan Coach Chandra dalam bahasa Mandarin, tapi singkat saja ya. Ya, nggak apa. Rizka perkenalkan diri sekaligus mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Silakan. Oke, aku perkenalan pakai Mandarin ya, Ko. Oke, 大家好。我是来自印尼的留学生，叫玛雅。我今年22岁了，我现在在中国读书，也就是在广州，在济南大学。然后我的专业是汉语言，很高兴认识大家。 Luar biasa. Saya cuma bisa pucet Pak Chandra. Silakan diterjemahkan. Ya, tadi Rizka memperkenalkan diri, namanya Rizka, kuliah di Cina, di Guangzhou. Ya, sangat menikmati kuliah di sana lah. Ingat pesan tetap harus kembali ke Indonesia mengabdi kepada tanah air tercinta. Nah, tetap akan kembali ke Indonesia Siap, tidak? Tetap ya. Oke. Kok kayak ragu-ragu? Enjoy banget di sana udah 3 tahun sampai nggak mau balik apa gimana Mbak Rizka? Iya Kak, aku udah 3 tahun nggak pulang. Jadi kemarin juga sempat lupa kalau jam 3 di Indonesia jam berapa ya di China gitu. Karena udah 3 tahun aku nggak pulang Kak. Nantinya kalau akan kembali ke Indonesia, Mbak Rizka ingin bekerja di mana? Berkontribusi untuk Indonesia dalam bidang apa? Saya ingin berkontribusi di bagian, lebih tepatnya mungkin ke bagian pendidikan ya, karena jurusan aku bahasa Mandarin, apapun yang berkaitan dengan bahasa Mandarin, entah itu menjadi translator atau mungkin bisa bekerja di perusahaan China mungkin, apapun itulah yang bermanfaat untuk semuanya mau dicoba. Tapi mau S2 juga sih. Oh, mau S2 juga. Kalau misalkan dari Inti CGS sendiri akan membantu untuk S2 Ada, nggak? memang kita punya jalur dan prioritas bagi anak yang berprestasi. Rizka ini salah satu yang berprestasi.
Jadi untuk bisa mendapatkan beasiswa, kriterianya apa saja, Kok? Ada beberapa hal memang dari kedubes ya, formal lah. Tapi dari kita memang satu, kita ingin anak-anak yang punya kepedulian sosial, punya kemampuan belajar yang tinggi, dan memang siap menghadapi tantangan. Ini kan mereka berangkat bukan menjadi wakil inti, tapi wakil Indonesia ke Tiongkok ini. Mereka harus menjaga nama baik Indonesia sebagai anak Indonesia, harus menunjukkan punya daya saing yang bagus. Karena mereka ini mengalahkan jutaan anak-anak Tiongkok yang mau kuliah, tapi pemerintah Tiongkok memberikan beasiswa ini kepada mereka. Tentunya mereka harus menunjukkan performa yang bagus, bisa menjadi wakil Indonesia yang membanggakan. Itu yang selalu kami ingatkan kepada anak-anak seperti Rizka ini. Ingatlah, kalian membawa nama Indonesia. Jangan buat kita malu, tapi buat kita bangga setiap tahun. Dan Rizka sudah membuktikannya. Nilainya bagus-bagus sekali. Dan tadi bahasa Mandarinnya juga sangat luar biasa. Oke, Mbak Rizka, katanya sih nilainya bagus-bagus. Apalagi kita tahu ya, China itu salah satu negara dengan pendidikan yang sangat baik di sana. Kamu juga sudah mengalahkan jutaan pesaing kamu. Sulit gak sih untuk menempuh pendidikan selama S1 di sana? Kalau dibilang sulit, pasti setiap orang punya kesulitannya masing-masing ya Kak. Cuma itu balik lagi dari diri sendiri. Kalau diri sendiri ada tekad dan niat, insya Allah semuanya bisa. Nah kebetulan saya nih sudah jatuh cinta dengan China, sudah jatuh cinta dengan Tiongkok. Jadi menurut saya belajar bahasa Mandarin itu adalah suatu tantangan yang ketika saya bisa dan saya berhasil, itu membawa kebahagiaan untuk diri sendiri. Jadi itu adalah tanggung jawab saya sendiri juga karena sudah mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi setiap semester pasti selalu laporan nilai ke Ko Chandra, ke Kak Santi untuk membuktikan kalau saya di China itu sangat sungguh-sungguh untuk belajar. Oke, jatuh cinta sama China, tapi juga jangan lupa ya, tetap cinta sama Indonesia, cinta tanah air ya. Indonesia. Harus ya. Nah, Ko Chandra, Pak Chandra, kalau misalnya setelah mendapatkan beasiswa kemudian kuliah di Tiongkok, bagaimana pemantauannya juga dari INTI Ya, untuk jadi memang anak-anak mendapatkan beasiswa? yang menarik ini sebelum anak-anak ini berangkat, kami melakukan pembekalan. Ini kan dari berbagai kota ya. Ini udah kebagian semua, dari Sabang sampai Merauke udah kebagian ya anak-anaknya. Jadi sebelum mereka berangkat itu, kita undang mereka ke Jakarta semua. 1 minggu diberi pembekalan. Karena kan nanti begitu mereka berangkat ke Tiongkok, kotanya beda-beda. Kampusnya beda-beda. Bagaimana bisa membawa mereka ini ke dalam hubungan yang persaudaraan yang saling menjaga sana. Maka selama 6 hari di Jakarta tuh kita ajak kumpul bareng, pergi sama-sama. Mungkin yang di daerahnya nggak ada Transjakarta, nggak ada MRT, nggak ada kereta api. Sini kita ajak keliling. Pokoknya tiap hari selama 6 hari itu keliling, kita jalan. Kita sebagai keluarga jalan bareng-bareng. Nanti di sana juga seperti itu. Dan nanti ketika sampai di kota masing-masing kan sendiri-sendiri juga. Jadi kita melatih mereka juga mandiri. Nah, momen pembekalan 6 hari itu yang buat mereka jadi akrab dan jadi dekat, dan kita jadi seperti saudara, seperti kakak dan adik. Dan memang ini idenya dari Ketua Umum INTI, Pak Teddy Sugianto, bagaimana anak ini harus dikumpulin dulu katanya. Jangan sampai berangkat tanpa pembekalan, kesian nanti mereka di sana. Bingung kan, kota baru, budaya baru, apalagi yang berasal dari daerah-daerah yang di pelosok gitu kan. Yang kadang di daerah mungkin nggak ada kereta api, nggak ada ini, bingung dia naik MRT, naik Transjakarta. Sedangkan di sana kan begitu maju kan, terkaget-kaget nanti. Nah, itu yang kita ajarkan dari awal, bagaimana harus saling menjaga. Tidak ada orang tua, tidak ada Ko Chandra di situ, tapi bagaimana kalian harus menjaga diri sendiri di situ, saling menjaga, saling menguatkan. Jangan sampai ada yang merasa putus asa. Oke, kita akan tanyakan kepada Mbak Rizka. Mbak Rizka, kapan targetnya nih S1-nya selesai? Kemudian apa harapannya setelah mendapatkan beasiswa INTI CGS? Sekarang aku sudah di semester akhir, lagi skripsian, dan berharap Juli ini lulus semuanya biar bisa pulang ke Indonesia. Dan harapannya ketika pulang nanti bisa lebih banyak untuk membantu atau membawa keberkahan untuk Indonesia pastinya. Karena Indonesia negara saya dan saya cinta tanah air. Baik, semangat berjuang. Mbak Rizka, kita tunggu ya nanti kepulangannya di tanah air. Terima kasih Rizka Maya Rahmasari, santriwati penerima beasiswa INTI CGS. Satu lagi, terakhir, ini di tahun baru Imlek, tadi semangatnya adalah berbagi, fokusnya adalah pendidikan. Sampai kapan INTI akan terus berbagi untuk semua kalangan di dunia pendidikan, di bidang pendidikan? Ya memang ini kami menjalankan visi yang sudah sejak awal INTI didirikan, bagaimana
menghilangkan gap antara Tionghoa dan Tionghoa, bagaimana menciptakan generasi baru yang bisa berkontribusi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kayaknya ini PR yang nggak akan selesai-selesai lah, karena kita merasa ini PR bersama, bukan hanya tugas inti, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita sebagai bangsa. Bagaimana menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan, dan bagaimana Rizka yang seorang santri bisa nyaman di inti, itu juga kita harus memberikan nyaman juga untuk dia. Bagaimana ketika kita tidak mau didiskriminasi, kita jangan mendiskriminasi orang lain juga. Nah, ide-ide dan gagasan seperti ini tertuang dari awal sejak inti berdiri oleh para pendiri inti. Salah satunya ya Pak Teddy Sugianto selaku ketua umum ya. Beliau juga pendiri inti dan beliau sangat concern dengan pendidikan. Jadi kita tuh sudah membangun sekolah juga 2 di Lombok. Jadi ketika gempa besar di Lombok, kita berkontribusi membangun sekolahan. Kita melakukan baksos operasi katarak, hampir 35.000. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang sifatnya kemanusiaan. Dan ketika kita melakukan itu, kita udah nggak memandang lagi kami ini Tionghoa, kamu bukan. Kita sebagai anak bangsa, mari berbicara sebagai bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Ko Chandra, Pak Chandra, selamat tahun baru Imlek. Semoga bisa menginspirasi semua orang untuk bisa saling berbagi ya di berbagai bidang, termasuk adalah bidang pendidikan untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Terima kasih Pak Chandra sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.